Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami yang dibuat oleh Fitra Ardiansyah, NIM 2019 10370311 dan Dito Bambang 2019 10370311 yang berjudul e-commerce. Terus di sini terdapat daftar isi, ada pendahuluan, deskripsi umum perangkat lunak, deskripsi rinci kebutuhan. Terus setelah itu masuk ke pendahuluan. Yang pertama ada kegunaan. Jadi dokumen spesifikasi perangkat lunak ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dibuat dalam sistem e-commerce. Jadi dokumen ini dapat menjadi acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Terus ada ruang lingkup. E-commerce ini adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Terus e-commerce juga sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang. Terus e-commerce juga terbagi menjadi 6 golongan. Business to business, terus business to customer, consumer, terus consumer to consumer, consumer to business, terus business to public administration, terus dan consumer to public administration. Terus berikutnya ada definisi. Jadi e-commerce ini proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Terus yang berikutnya, poin berikutnya ada SKPL e-commerce kode-kodenya. Jadi kode yang digunakan untuk mempresentasikan kebutuhan atau requirement pada e-commerce. Jadi e-commerce itu kode perangkat lunaknya, sedangkan e-commerce K ini adalah kode fase. Terus yang XXX ini untuk nomor kebutuhan. Terus berikut ada referensi. Selanjutnya ada tinjauan bagian dokumen berikutnya. Terus yang kedua ini deskripsi umum perangkat lunak. Berikutnya ada fungsi produk. Jadi e-commerce ini mampu melewati batasan geografis dengan situs web e-commerce seluruh dunia adalah taman permainan. Terus mendapatkan pelanggan baru lewat search engine. Terus biayanya juga lebih rendah. Terus kita juga mencari produknya itu lebih cepat. Jadi tidak harus datang ke tokonya secara langsung. Terus setelah itu mengeliminasi waktu dan biaya perjalanan, memberikan perbandingan berbelanja, terus transaksi, terus bisa juga mendapatkan kupon dan pembelian secara berkelompok atau banyak. Terus memberikan banyak informasi, memudahkan komunikasi bisnis, dan buka sepanjang waktu. Nah, di sini ada karakteristik user. Yang pertama ada pengunjung. Jadi pengunjung dapat mencari dan memilih barang yang ditawarkan melalui sistem. Agar pengunjung dapat melakukan transaksi, maka pengunjung harus melakukan registrasi untuk menginput data pengunjung tersebut. Jadi pengunjung bisa menentukan user dan password yang nantinya akan digunakan setiap kali dia akan masuk ke dalam sistem. Yang berikutnya ada admin. Jadi admin itu harus melakukan login agar dapat masuk ke dalam sistem. Selanjutnya manajer.
Jadi manajer juga harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu dia dapat melihat data transaksi. Terus batasan-batasan. Batasan-batasan, sistem ini juga mempunyai batasan di mana database harus tersimpan di web hosting, dan jika web hosting mengalami gangguan dan atau down, maka sistem mengalami masalah. Yang berikutnya ada asumsi dan ketergantungan. Pengembangan yang akan dilakukan pada perangkat lunak ini diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan user untuk tetap menggunakan perangkat lunak ini, serta dapat memberikan kemudahan untuk berbelanja bagi pengguna. Yang berikutnya ada deskripsi kebutuhan antarmuka eksternal. Terus berikutnya ada antarmuka pemakai. Jadi user berinteraksi dengan perangkat lunak e-commerce ini melewati user interface atau graphical user interface atau GUI, di mana perangkat lunak e-commerce ini bisa menampilkan fitur-fitur serta gambar kepada user melalui monitor secara langsung. Di sini ada kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama adalah melakukan registrasi bagi pengguna baru. Yang kedua, melakukan login bagi pengguna yang telah memiliki akun. Terus mencari dan membeli barang yang ingin dibeli, melakukan transaksi, mengecek data transaksi, mengupdate barang, mengolah data transaksi. Terus yang berikutnya, karakteristik pengguna. Jadi pengunjung itu bisa melakukan registrasi bagi pengguna baru, melakukan login bagi pengguna yang telah memiliki akun, mencari dan membeli barang yang ingin dibeli, dan melakukan transaksi. Jadi ini termasuk kebutuhan fungsional yang ke-1, 2, 3, dan 4. Terus yang berikutnya manajer. Jadi manajer bisa melakukan login bagi yang telah memiliki akun. Setelah itu mengecek data transaksi. Jadi dia termasuk kebutuhan fungsional kedua dan 5. Setelah itu ada admin. Ini untuk mengupdate data barang, mengolah data transaksi. Terus ini dia juga termasuk kebutuhan fungsional ke-6 dan 7. Nah, di sini ada use case-nya. Terus di sini ada activity diagramnya. Nah, ini untuk activity diagram loginnya. Terus ini untuk order barang. Ini untuk order barang ini. Terus yang berikutnya ini untuk update barang. Setelah itu ada kelas diagram. Nah, di sini ada daftar kebutuhan non fungsional. Jadi ada 3 non fungsional. Jadi yang pertama tuh website e-commerce harus selalu online selama 7 kali 24 jam setiap minggunya. Terus yang berikutnya kemudahan pemakaian pada sistem antarmuka dengan pengguna menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu yang berikutnya ada atribut kualitas perangkat lunak. Jadi terus yang berikutnya ada ketahanan. Aplikasi ini juga dapat berjalan dan tersedia selama tidak mengalami kendala. Jadi kendala itu tuh seperti jaringan lokal, jaringan internet, serta web server. Setelah itu ada perawatan. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.